kembali lagi bersama saya, Mati Yujiro Smita. Hari ini, saya ingin membahas tentang gangguan pernafasan akibat pekerjaan. Pesatnya perkembangan industri di kota-kota besar seperti Surabaya akan membawa dampak positif, antara lain lapangan pekerjaan, kemajuan iptek, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun, salah satu dampak negatifnya adalah munculnya berbagai penyakit akibat bahan dan produk hasil industri. Penyakit paru akibat kerja merupakan penyakit atau kelainan paru yang terjadi akibat terhirupnya partikel berbahaya saat seseorang sedang bekerja. Gas metana, insektisida, gas dari pembuatan plastik, semen, dan pertambangan, semuanya dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Dan juga, masa waktu timbulnya penyakit ini lama, jadi seseorang yang baru masuk dalam pabrik mungkin tidak akan terasa, tapi setelah beberapa tahun, gejala akan perlahan muncul. Jadi bagaimana sih caranya partikel-partikel ini kok bisa menyebabkan gangguan sistem pernafasan? Debu yang masuk melalui hidung dan berjalan menuju paru-paru, kemudian akan jalan sampai ke alveolus. Di sana, debu dapat mengganggu kinerja alveoli. Selain itu, debu juga bisa mengendap di paru-paru. Penyakit yang pertama dan yang paling sering adalah silikosis, yang disebabkan oleh silika bebas yang terhirup. Debu silika banyak ditemukan di pabrik baja, keramik, batu bara, dan juga di bengkel yang mengerjakan besi. Silikosis ditandai dengan sesak nafas dan batuk yang tidak disertai dahak. Apabila sudah parah, bisa diikuti dengan hipertrofi jantung yang bisa menyebabkan kegagalan kinerja jantung. Yang kedua yaitu asbestosis, ditandai dengan adanya plak di atas diafragma apabila diamati dengan sinar X. Penyakit ini disebabkan oleh debu atau serat asbes yang biasa ditemukan pada industri pertambangan, penggilingan, dan pembangunan. Debu asbes yang masuk menyebabkan terbentuknya jaringan fibrosis yang mencegah paru-paru untuk mengembang dan mengerut. Yang ketiga yaitu bronkitis industri. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai debu industri seperti debu yang berasal dari pembakaran arang batu, semen, keramik, besi, penghancuran logam dan batu, asbes, dan silika dengan ukuran 3-10 mikron yang tertimbun di paru-paru. Yang keempat yaitu asma akibat kerja. Asma kerja merupakan penyakit yang ditandai oleh sensitivitas saluran nafas terhadap paparan zat di tempat kerja. Paparan zat dan berbagai debu di lokasi kerja dapat menyebabkan kambuhnya asma kerja. Selain itu, ada kanker paru-paru. Kanker paru ini bisa dipicu oleh zat yang bersifat karsinogenik, seperti uranium, asbes, nikel, kromium, arsenik, tar, batu bara, dan juga kalsium klorida. Kerja yang sering terkena zat-zat ini bisa menderita kanker paru setelah terpapar lama, yaitu antara 15-25 tahun. Ada lagi yaitu antrakosis yang terjadi di pabrik batu bara. Paru-paru penderita berwarna hitam akibat serbuk batu bara yang mengendap. Beriliosis yang ditemukan di pabrik seng menyebabkan jaringan abnormal pada paru-paru dan pelebaran kelenjar getah bening. Ada lagi pneumonitis hipersensitivitas, yaitu peradangan paru akibat reaksi alergi terhadap partikel yang terhirup. Gejalanya yaitu sesak nafas, batuk kering, dan penurunan nafsu makan dan berat badan. Meskipun kedengarannya mematikan sekali, sebenarnya pencegahan penyakit paru akibat kerja ini sangat mudah. Yang pertama adalah dengan health promotion. Melalui health promotion, pekerja yang akan bekerja akan mendapatkan gambaran kerja secara umum dan peta resiko sehingga dapat diketahui bahaya apa saja yang dapat terjadi di lingkungan kerja dan mencegahnya, misalnya dengan memakai masker dan alat perlindungan diri lainnya. Kedua adalah specific protection. Perusahaan tempat kerja juga harus menyediakan tempat kerja yang bersih dan sanitasinya baik. Selain itu, harus dilakukan isolasi sumber supaya bahan berbahaya hasil produksi terisolasi dari dunia luar, misal tempat istirahat para pekerja. Ketiga adalah dengan early diagnosis dan treatment, yaitu pemeriksaan secara berkala pada pekerja agar penyakit dapat ditangani saat masih ringan. Lalu, bagaimana sih caranya kita untuk mengecek kesehatan paru-paru? Cara mengevaluasi fungsi paru bisa dengan cara peak flow test dan spirometry test. Peak flow test adalah tes yang mengukur seberapa cepat seseorang bisa mengembuskan nafas. Tes ini memeriksa fungsi paru dan sering digunakan oleh pasien yang memiliki asma. Spirometry test adalah salah satu metode pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi paru
dan mendiagnosis kondisi paru-paru dengan menggunakan alat yang disebut spirometer. Pertama, Anda akan diminta untuk bernafas pada alat tersebut, kemudian dokter akan menilai fungsi paru Anda. Jadi, buat teman-teman sekalian, terapkan kerja pintar ya, jangan kerja keras saja. Pastikan keamanan lingkungan kerja kalian, agar tidak sampai terjadi apa-apa. Jika ada himbauan untuk memakai jas lab, sarung tangan, atau masker, ya ikuti saja ya, karena aturan-aturan tersebut telah disiapkan agar peluang terjadinya penyakit ini kecil. Lakukan pemeriksaan secara rutin juga, agar dapat mengobati penyakit sebelum terlambat. Sekian untuk episode kali ini ya. Apabila ada yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, sudah saya sediakan daftar pustaka di dalam deskripsi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, diskusi di komen saja ya. Saya Made Yujiro Smita, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.